Annyeonghaseyo netizen, sarange. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul The Vanish yang rilis tahun 2018. Jujur, alur cerita dari film ini sulit ditebak. Kalian penasaran gak? Eits, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu, oke? Kita intro dulu ya. Film pun dimulai dengan menampilkan loker jenazah nomor 10 yang berisi jenazah bernama Yoon Sol-hye. Satpam yang berjaga di gedung itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mulai dari monitor CCTV yang tiba-tiba mati hingga listrik di situ mati total. Sang satpam pun mulai memeriksa. Ternyata loker jenazah nomor 10 terbuka dan jenazah tidak ada di situ. Saat ingin mengecek ke ruangan lain, tak sengaja dia melihat jenazah Yoon di nomor 10 tadi tergeletak dan tiba-tiba menghilang. Karena ketakutan, sang satpam mencoba menghubungi seseorang, tapi sayang HP-nya terjatuh dan masuk ke sebuah ruangan. Niat hati ingin mencoba melihat di balik jendela ruangan, tiba-tiba dari sampingnya datang seseorang kemudian memukulnya hingga pingsan. Dan film The Vanish pun dimulai. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan suami dari Yoon yang bernama Park Jin-han. Mimin jelaskan dulu ya. Yoon ini adalah seorang konglomerat ternama. Dia juga adalah presiden direktur di sebuah perusahaan besar yang bernama Baron Pharmacy. Sedangkan Park suaminya adalah seorang profesor yang bekerja di Baron Pharmacy. Selain itu, Park berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus. Jadi bisa dibilang Yoon dan Park adalah pasangan elit saat itu. Agar terlihat bersedih atas kematian sang istri, Park kemudian menggunakan obat tetes mata. Setelah itu dia langsung menuju ruangan di mana berada seluruh keluarga besar yang datang. Setelah semuanya pergi dengan terburu-buru, Park mendatangi sebuah apartemen dan di situ ada seorang wanita yang bernama Hye-jin. Ternyata Park buru-buru ke apartemen untuk cuma-cuman aja ya, nggak ada yang lain kok. Penasaran ya kalian ya? Karena hilangnya jenazah Yoon secara tiba-tiba, kasus ini pun ditangani oleh seorang detektif yang bernama Kapten Woo Jung-sik bersama 3 anak buahnya yang Mimin sebut Minche, Tono, dan Tony. Rumor yang beredar, Kapten Woo walaupun suka mabuk dan merokok, tapi dia adalah seorang legenda di kepolisian yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus besar, bahkan telah mendapatkan penghargaan dari presiden. Dari kepopuleran itu, dia pun ditugaskan untuk menyelesaikan kasus hilangnya jenazah Yoon, seorang dari keluarga konglomerat. Hasil interogasi dari satpam yang berjaga di situ mengatakan kalau dia sangat ketakutan karena melihat hantu Yoon. Dan tidak mungkin satpam inilah yang mencuri jenazah Yoon. Tono menjelaskan saat kejadian CCTV tidak berfungsi karena listrik mati. Ditambah lagi mereka belum bisa masuk ke ruangan monitor karena ruangannya terkunci dan hanya bisa dibuka menggunakan password. Sehingga mereka pun belum mendapatkan bukti apapun juga. Tony menjelaskan kalau Yoon mati disebabkan myocardial infarction atau bahasa sederhananya serangan jantung. Bukannya serius, malah Kapten Woo terus bercanda dengan menanyakan di mana Tono membeli map coklat itu. Saat Park berada di apartemen dengan Hye-jin, tiba-tiba dia ditelepon dan dikabarkan kalau jenazah istrinya menghilang. Jadi dia diminta untuk ke situ sekarang juga. Sebelum pergi, Park meminta obat sakit kepala ke Hye-jin. Saat di perjalanan, Park teringat kalau dia sengaja mencampurkan racun di minuman Yoon istrinya. Walaupun mereka sepasang suami istri, sebenarnya Park memendam perasaan benci terhadap Yoon yang mengaku mencintainya, namun selalu menganggapnya seperti boneka mainan. Saat sampai, Park pun langsung dijelaskan terkait hilangnya jenazah Yoon istrinya. Setelah mendengar semua penjelasan, bukannya bersedih, tapi Park justru merokok. Park kemudian dimintai keterangan apakah ada orang yang dicurigai punya masalah atau tidak senang dengan istrinya. Tapi Park langsung menjawab tidak ada. Setelah Park menjawab dengan keadaan mengantuk, Kapten Woo bertanya, "Bagaimana dengan Anda, Tuan Park?" Park terlihat tidak senang dengan pertanyaan itu. Kapten Woo kemudian menjelaskan maksudnya bukan dia, tapi apakah ada orang yang tidak senang dengannya. Sehingga dia mencoba membalas Tuan Park dan melampiaskan ke istrinya.
Tapi kembali lagi Park langsung menjawab tidak ada. Kapten Wu mengatakan kalau pelaku memang berniat untuk mencuri jenazah Yun. Kantung jenazah yang lain tidak disentuh sama sekali oleh pelaku, karena kancing penutup jenazah yang lain masih bagus dan tertutup dengan rapi. Di lantai dekat pintu ruangan jenazah itu juga ada goresan yang digunakan pelaku untuk menahan pintu dengan sebuah lemari, sehingga dipastikan pelaku yang mencuri jenazah istrinya hanyalah satu orang. Setelah menjelaskan dengan serius, Kapten Wu kemudian meminta rokok milik Park. Kapten Wu melihat tangan Park yang gemetar saat memberikan rokok ke dia. Ini menandakan ada sesuatu dengan Park. Tiba-tiba datang seorang dokter ke situ. Dokter ini bernama Dr. Cha dan akan menanyakan terkait Presdir Yun ke Park. Dr. Cha mengatakan kalau Presdir Yun baru kembali dari US dan dia juga memiliki fobia terbang. Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan ada gejala stres dengan Presdir Yun dan ada kemungkinan gangguan mental juga, karena ada catatan medis dari psikiater. Park justru mengatakan semua informasi itu untuk apa sih? Dr. Cha menjawab, menurut hipotesis dia ada kemungkinan Presdir Yun hanyalah mati suri. Park pun kaget mendengar hal itu. Terjadi perdebatan antara Kapten Wu dan Dr. Cha terkait Yun. Dr. Cha mengatakan ada kemungkinan Yun masih hidup dan pergi dari situ, tapi Kapten Wu mengatakan ini adalah hasil pencurian jenazah. Pernyataan Dr. Cha masih hipotesa dan belum dilakukan pemeriksaan lanjutan ke jenazah Yun. Lagian, sebelum jenazah Yun menghilang, belum ada hasil otopsi yang dilakukan. Mince, Tono, dan Tony mencurigai Park lah yang mencuri jenazah Yun istrinya, untuk menghilangkan jejak agar tidak ada kecurigaan dengannya juga. Selain itu, surat kematian akan dikeluarkan sehingga Park akan mewarisi semua harta kekayaan Yun. Kapten Wu kemudian menginterogasi kembali Park dengan mencurigai Park yang memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain. Kaget mendengar hal itu, Park pun langsung mengelak. Kapten Wu kembali bertanya, malam itu Park kemana saja? Karena saat mereka menelpon ke rumah Park, sepertinya tidak ada orang di rumah. Park menjawab kalau dia saat itu ke apotek untuk membeli obat sakit kepala. Dan dari sanalah dia menerima telepon mereka. Park juga mengambil obat dari kantongnya sebagai bukti kalau dia benar-benar ke apotek. Tapi Kapten Wu kemudian menunjukkan bekas robekan surat tilang parkir yang dia temukan di depan kaca mobil Park. Park kemudian langsung mengelak dengan mengatakan, kalian kehilangan jenazah, tapi kenapa dia yang harus diinterogasi seolah-olah dia yang mencuri jenazah istrinya sendiri? Tony mengingatkan Kapten Wu kalau ini sudah jam 12 malam dan dia harus ke upacara pemakaman. Tapi karena Kapten Wu sangat tertarik dengan menghilangnya jenazah Yun, dia pun membatalkannya. Kapten Wu bertanya ke Dr. Cha, bagaimana jika ternyata istrinya masih hidup? Harusnya kan dia senang. Tapi justru sebaliknya dengan Park. Dr. Cha menjawab, umumnya orang akan senang, tapi jika terlalu kaget, ada kemungkinan akan berbeda. Lalu tiba-tiba listrik kembali padam. Park yang sendirian di dalam ruangan pun tak sengaja melihat pintu loker jenazah terbuka, dan di dalamnya ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu ternyata berisi barang-barang milik istrinya. Dia kaget karena di situ ada sebuah botol obat TH16 yang dia gunakan untuk membunuh istrinya. Hanya dengan 0,5 ml saja reaksinya sudah terlihat. Obat ini sangat mudah larut dalam air dan tidak berbau. Obat ini sangat mematikan. Dalam waktu 8 jam, tubuh akan lumpuh dan perlahan kehilangan kesadaran lalu akhirnya mati. Dan hebatnya lagi, obat ini tidak meninggalkan jejak di dalam tubuh yang menggunakannya. Jadi pada saat otopsi pun tidak akan bisa menemukan sebab kematian dari korban. Hyejin sempat mengatakan kalau obat seperti ini sebaiknya dimusnahkan karena akan disalahgunakan untuk kejahatan. Tapi Park mengatakan tidak dan ternyata obat ini justru digunakan untuk istrinya sendiri. Listrik kembali hidup, dengan cepat Park mengambil obatnya dan memasukkan ke dalam kantong. Tapi saat Kapten Wu dan lainnya masuk, Kapten Wu sempat melihat Park memasukkan sesuatu ke dalam kantong celananya. Kapten Wu meminta Park untuk menunjukkan apa itu, tapi Park menolak. Akhirnya dengan paksa Kapten Wu mengambilnya. Kemudian Kapten Wu meminta Dr. Cha untuk memeriksa kandungan dalam obat itu.
Terjadi adu mulut di antara Park dan Kapten Wu. Tiba-tiba, Kapten Wu mendapat telepon dari bosnya dan memintanya untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Park. Kapten Wu menjelaskan kalau dia mempunyai benda yang diduga digunakan untuk membunuh istrinya sendiri. Justru di sini, Kapten Wu malah dimarahi oleh bosnya sendiri. Bukannya melepaskan Park, Kapten Wu tetap menahan Park sambil menunggu hasil pemeriksaan kandungan obatnya. Di sini, Kapten Wu menyuruh Mince dan Tony untuk memeriksa saluran udara yang mengarah ke ruangan kontrol CCTV. Benar saja, pintu dapat dibuka kembali dari dalam. Di situ juga ada beberapa petugas gedung yang mengatakan ada kabel yang putus dan terkena air hujan hingga terjadi korslet dan membuat listrik mati. Tapi mereka berpikir ini sangat aneh karena hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Beruntungnya di situ ada satu kamera CCTV yang masih menyala. Kamera CCTV yang mengarah ke jalan dan itu dioperasikan oleh pemerintah. Park yang saat itu berada di toilet kemudian menelpon Hyejin dan mengatakan kalau dia melihat obat TH16 ada di antara barang peninggalan Yun yang dia temukan. Park yakin kalau semua obat TH16 sudah dimusnahkan. Saat menelpon, anehnya jendela yang dia tutup tiba-tiba terbuka lagi. Dan di situ ada sebuah kartu undangan yang di belakangnya ada tulisan untuk Profesor Park yang aku cintai. Park kemudian mengingat waktu dulu saat dia memeluk Hyejin dan ternyata ada orang yang memata-matainya. Kapten Wu memanggil Park untuk menunjukkan hasil rekaman CCTV. Terlihat mobil yang menuju tempat itu hanyalah mobil mereka saja. Jadi Kapten Wu berasumsi kalau pencurinya tidak menggunakan mobil dan hanya berjalan kaki. Tapi kalau berjalan kaki sambil membawa jenazah Yun, itu sangat tidak mungkin untuk pergi dari situ. Karena sekeliling tempat itu adalah bukit, jadi akan menyulitkan si pencuri. Kapten Wu berpikir kalau jenazah Yun masih ada di sekitar situ. Jadi mereka akan mencarinya dan Park tidak diperbolehkan pergi dari situ. Saat berbalik, Park melihat tanggal di dinding yang menunjukkan tanggal 20 Juli 2007. Ada apa di tanggal 20 Juli 2007 ya? Nanti kalian akan tahu. Kapten Wu mendapat telepon dari Tono yang bersama dengan pengacara Yun dan mengatakan kalau pengacaranya tiba-tiba mendapat SMS dari nomor Yun. Tak hanya itu, Tony yang mengecek bagian luar gedung menemukan jejak kaki seorang wanita. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi dan air dari fire sprinkler pun keluar. Mince menemukan puntung rokok penyebab fire sprinklernya hidup dan itu adalah bekas puntung rokoknya Park. Dr. Cha juga datang dan mengatakan kalau kandungan obatnya mengandung bahan perusak sistem saraf pusat dan bisa dikatakan sejenis racun. Kapten Wu kemudian menelpon bosnya dan menjelaskan kalau obat yang dipegang Park adalah sebuah racun pembunuh. Tapi bosnya kembali memarahi Kapten Wu dan mengatakan kalau dia akan datang ke situ langsung. Terlihat di sini wallpaper HP Kapten Wu adalah seorang wanita yang bernama Song Ji-yong. Wanita ini adalah calon istri Kapten Wu. Film pun flashback ke belakang. Karena sedang sibuk, Kapten Wu lupa kalau hari itu dia, Song, dan adiknya Song akan mengunjungi orang tua Song. Saat itu, Song dan adiknya sedang dalam perjalanan pulang. Tapi karena bus sudah tidak ada, mereka pun harus berjalan kaki. Saat sambil menelpon Kapten Wu, tiba-tiba mereka ditabrak. Berpindah ke Park yang berada sendirian di dalam ruangan, di sini dia mendengar suara telepon berbunyi di salah satu kantong jenazah. Saat dibuka, benar saja ada sebuah HP di dalam kantong jenazah tersebut. Dan itu adalah HP milik Yun. Saat diangkat, tidak ada suara sama sekali. Lalu beberapa saat kemudian ada pesan masuk di HP itu dari Yun, yaitu "Aku menunggumu di tempat rahasia kita, 20 Juli 2007. Bos dari Kapten Wu akhirnya sampai di situ juga, kemudian memarahi Kapten Wu langsung. Mulai terjadi keributan di situ karena bos meminta untuk menangkap Kapten Wu. Tono yang baru datang melihat keributan yang terjadi sambil memencet klakson mobil, terlihat ada sesuatu yang dibawa oleh Tono. Kali ini, bos Kapten Wu mengizinkan Kapten Wu untuk melanjutkan interogasi Park. Di sini, Kapten Wu menunjukkan bukti lain yang meyakinkan kalau Yun dibunuh oleh Park, yaitu sebuah surat perjanjian pranikah antara Yun dan Park. Di surat perjanjian itu berbunyi, jika salah satu kedapatan selingkuh, maka salah satu pihak bisa menuntut perceraian dan pihak yang salah itu tidak punya hak atas semua aset.
Tak hanya itu, ternyata Yoon telah menyewa seorang mata-mata untuk mengawasi Park. Dan Park akhirnya tertangkap basah berselingkuh. Tak hanya itu, mata-mata itu sempat merekam pembicaraan Park yang merencanakan untuk membunuh Yoon. Rekaman itu sempat diberikan ke Yoon sehari sebelum kematian Yoon, tapi sayangnya Yoon harus mati sebelum menuntut Park. Dari rekaman itu jelas kalau Park sebagai pelaku atas kematian istrinya. Ketika mendengar hal itu, Park pun langsung muntah-muntah. Saat berada di toilet, Park mendapat kiriman pesan lagi yang berisi foto-foto perselingkuhannya dengan Hye-jin. Bahkan di situ ada foto sesaat sebelum dia ditelepon kepolisian untuk datang ke situ. Park menjadi takut dan mulai menelpon Hye-jin. Park mengatakan ke Hye-jin untuk menuju pintu keluar dikarenakan ada orang yang sementara mengawasi dia di situ. Dengan wajah yang ketakutan, Hye-jin berjalan perlahan menuju pintu keluar. Tapi karena merasakan ada sesuatu yang aneh di apartemen itu, Hye-jin pun langsung berlari menuju pintu keluar. Tapi belum sempat membuka pintu keluar, terjadi sesuatu dengan Hye-jin hingga HP-nya terjatuh dan sambungan telepon dengan Park pun terputus. Park sangat panik di sini. Tiba-tiba ada pesan masuk kembali, "Aku menunggumu di tempat rahasia kita." Park berusaha lari dari situ sambil mengatakan kalau Hye-jin akan dibunuh. Kapten Woo yang mendengar menjadi bingung, siapa itu Hye-jin? Kembali ke Park yang diinterogasi kembali oleh Kapten Woo mengatakan kalau mereka telah mengirim orang ke apartemen Hye-jin. Dan mulai dari sini, Park akhirnya menceritakan yang sebenarnya kepada Kapten Woo. Tak lama setelah proyek pengembangan obat dari perusahaan istrinya dimulai, Park kembali fokus mengajar di salah satu perguruan tinggi. Tiba-tiba di kelas dia mengajar kedatangan seorang siswi perempuan yang bernama Hye-jin. Hye-jin sepertinya bukan siswi di kelas Park sebelumnya, tapi terlihat Hye-jin sepertinya sangat ingin tahu dengan apa yang diajarkan Park. Setiap akhir pelajaran, Hye-jin selalu menemui Park dan banyak bertanya tentang pengembangan obat. Mulai dari sini, mereka menjadi dekat, sering jalan bersama, membaca di perpustakaan bersama, hingga perasaan Park ke Hye-jin pun mulai tumbuh. Sedangkan di sisi lain, Park hanyalah seperti hiasan bagi Yoon yang seorang wanita konglomerat. Dengan kehadiran Hye-jin membuat Park lebih bersemangat lagi dalam setiap penelitiannya. Ditambah lagi Hye-jin yang akhirnya hamil. Tapi di sini Park tetap tidak mengaku ke Kapten Woo kalau dia yang membunuh Yoon, bahkan mencuri jenazah Yoon. Justru Park mengatakan kalau Yoon hanya berpura-pura mati. Yoon mungkin menggunakan obat salah satu penelitian Park di perusahaannya yang bisa menurunkan fungsi paru-paru dan jantung, bahkan membuatnya hampir berhenti. Tidak ada denyut nadi dan nafas sehingga tubuh tampak seperti mati. Ditambah ada jejak kaki wanita yang anak buah Kapten Woo dapatkan sebelumnya. Dan semua kekacauan yang ada di gedung itu pasti ada suruhan dari orang Yoon yang Yoon perlukan juga untuk membangunkannya dan membebaskan dia dari situ. Kapten Woo tidak percaya dengan apa yang dikatakan Park. Ditambah lagi Kapten Woo mendapat telepon kalau alamat apartemen yang Park berikan itu untuk dicek tidak ada orang sama sekali. Bahkan tidak ada tanda-tanda kalau rumah itu pernah ditempati. Mereka juga telah memeriksa kampus tempat Park mengajar dan tidak ada siswi yang bernama Hye-jin. Park sangat terkejut mendengar hal itu dan terus mengatakan pasti ini perbuatan Yoon istrinya. Sejak awal Yoon telah mengawasi mereka di situ. Kapten Woo tetap bersikeras kalau Park lah yang membunuh Yoon dan mulai mengarang cerita. Kapten Woo terus mendesak Park agar mengaku saja. Park menjadi histeris dan terus mengatakan kalau Hye-jin bisa mati, jadi izinkan dia untuk membantu Hye-jin. Bos Kapten Woo memanggil dan mengatakan untuk menyudahi saja. Kapten Woo mengatakan kalau dia menemukan kasus perselingkuhan yang dia lakukan oleh Park. Tapi tetap saja bosnya menyuruh untuk menyudahinya karena kasus yang mereka selidiki adalah kehilangan jenazah Yoon, bukan kasus perselingkuhan. Ditambah lagi hasil pencarian jenazah Yoon di hutan dekat gedung itu tidak ada hasilnya. Akhirnya Park pun bebas dari situ. Park menuju lokasi tempat rahasia yang ada di pesan yang dikirimkan ke dia sebelumnya. Kapten Woo ternyata ada memasang alat pelacak di Park sehingga Kapten Woo bisa mengikutinya. Di sini Park sampai di sebuah hutan. Kapten Woo juga masih terus mengikuti Park. Tiba-tiba Kapten Woo datang ke situ dan memukul Park. Kapten Woo kemudian menunjukkan foto seorang wanita yang akan dia nikahi, yaitu Song Ji-young. Tapi saat di tengah jalan, Song kena tabrak hingga mati.
Tapi beruntungnya di sini adik Song masih berhasil selamat. Anak itu ternyata masih mengingat mobil yang menabraknya dan di mobil itu ada logo perusahaan Baron Farmasi. Pengemudi mobil itu adalah Park bersama istrinya Yoon. Hari itu tepat 20 Juli 2007. Lokasi Park dan Kapten Woo saat ini adalah lokasi di mana Park dan Yoon menguburkan Song. Park akhirnya mengetahui ternyata dari awal Kapten Woo lah yang merencanakan semuanya ini. Berpikir kalau Yoon masih hidup, padahal Kapten Woo lah yang mencuri jenazah Yoon, kemudian membuangnya di suatu tempat. Bahkan semua yang terjadi sebelumnya di dalam gedung adalah perbuatan Kapten Woo. Saat ini, tubuh Park mulai terasa kaku. Sama seperti yang dilakukan Park ke istrinya, begitu juga yang dilakukan Kapten Woo ke Park. Tapi kali ini, Hye-jin lah yang membantu Kapten Woo. Mulai dari mencampurkan obat TH15 ke minuman Park, hingga menyelipkan pelacak di ikat pinggang Park. Hye-jin ternyata adalah adik dari Song yang ditabrak oleh Park dan istrinya. Dari awal, Hye-jin dan Kapten Woo sudah merencanakan semua ini. Sangat sulit untuk membuktikan kalau Park dan Yoon sebagai pembunuh dikarenakan reputasi mereka sebagai konglomerat. Maka jalur pembunuhan adalah jalan satu-satunya yang mereka bisa lakukan. Setelah mendengar hal itu, Park pun pingsan. Di akhir film menunjukkan Park akhirnya ditangkap dengan bukti pembunuhan dan pencurian jenazah istrinya sendiri. Ternyata walaupun sudah meminum obat TH15, tapi Park belum mati karena sebelumnya Park telah disuntikan obat narkotika yang membuat dia masih bisa bertahan hidup. Dan film The Vanish pun selesai. Plot yang tak terduga, Mimin kira istrinya Park beneran hidup lagi, ternyata tidak. Bagaimana menurut kalian film Korea yang satu ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan jangan lupa nonton video Mimin yang lain ya. Dadah!